Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan soal tryout ya. Ini pembahasan soal tryout yang kedua. Nanti akan Ibu bagi jadi dua. Ada 16 soal nomor 1 sampai 8 di bagian pertama ini ya. Supaya kalian nonton videonya nggak terlalu lama, nggak bosan, jadi bisa disimak keseluruhan isi videonya. Oke, untuk bagian pertama ini, kita soal yang pertama ini membahas tentang tekanan benda. Ini ada hukum Pascal ya. Ingat hukum Pascal itu cirinya ada dua buah tabung, ada tabung A ini dan tabung B yang dia itu dihubungkan. Nah, ini berarti cirinya hukum Pascal. Coba kita lihat kalau ada soal hitungan, apa saja yang diketahui. Yang pertama A, luas permukaan ya, luas permukaannya ya. Oke, luas permukaannya, lihat ini masih dalam bentuk sentimeter, maka kita ubah menjadi bentuk meter, 0,5. Yang ini A2 kita ubah jadi meter, 4 meter. Selanjutnya ini ada mobil seberat. Oke, ini masuknya F2, 16.000. Nah, ini yang diketahui ya. Cara menentukan F1, F2-nya itu terserah kalian. Terserah ya, F1-nya mau yang mana, F2-nya mau yang mana, yang penting konsisten. Kalau A1 ya sama F1, kalau A2 sama F2, kayak gitu. Biar mudahnya. Oke. Kalau sudah ada yang diketahui, maka kita masukkan ke rumusnya ya. Rumusnya P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Jadi tekanan di tabung yang satu itu sama dengan tekanan di tabung yang kedua. P rumusnya F per A. Nah, ini juga rumusnya F per A. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama F1, F-nya dicari ya, F1 dibagi A-nya 0,5 sama dengan 16.000. F2-nya dibagi 4. Kita kalikan silang. F1 kali 4, 16.000 kali setengah, 8.000. Nah, berarti F1 sama dengan 8.000 bagi 4. Ya, kalau 4 ini yang ditanyakan kan F1, berarti yang selain F1 kali 4 ini kita pindahkan. Kalau kali dipindah ruas jadi bagi. Itu hukum matematikanya ya. Oke, jawabannya berarti yang 2000 Newton. Oke, sekarang yang soal yang kedua, ini biologi, materinya bioteknologi ya. Kalau ada soal kayak gitu, kalian perlu lihat kata kuncinya. Kalau di soal nomor 2 itu kata kuncinya adalah konvensional. Ciri-ciri bioteknologi konvensional. Konvensional itu yang biasa, yang nggak pakai teknologi, yang dia itu tradisional gitu ya. Oke, kita lihat yang termasuk konvensional itu yang 1, 3, dan 5. Kenapa 2 nggak konvensional? Karena nih berbagai macam teknik. Nah, ini berarti dia nggak konvensional. Kemudian yang keempat, kenapa nggak konvensional? Perhatikan, kalau di industri biasanya tuh dia pakai teknologi yang termutakhir, yang paling anyar. Jadi dia bukan yang konvensional. Oke, jawabannya berarti yang D, 1, 3, dan 5. Oke, soal nomor 3, ini materi getaran dan gelombang ya. Kita lihat ini ada pengecohnya. Kalau kalian nggak tipe ya itu. Kalau kalian nggak teliti, oke, perhatikan. Ini kita disuruh untuk mencari cepat rambat gelombang. Rumusnya V sama dengan lambda dibagi waktunya. Kita lihat lambdanya dulu. Berapa lambdanya nih? Coba lihat. Dari A ke B posisinya sejauh 30 cm. A ke B. Ini udah satu gelombang belum? Belum. Dia baru 3/4 gelombang. Kalau 3/4 gelombang dia itu 30 cm, maka satu gelombang jaraknya adalah 40 cm. Cara ngitungnya kayak gini. Ini kan 30 cm itu
bagian ini sama bagian ini. Ini satu bagian, ini satu bagian, ini juga satu bagian. Ada 3 bagian. 30 cm 3 bagian. Berarti masing-masingnya kan 10. Ini juga 10, ini juga 10. Ini baru 3/4. Kalau ditambah ini berarti tambah 10. Ingat ya, satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ada 4 bagian nih ya. Nah, oke. Ini 10, 10, 10 dan 10. Berarti totalnya 40 cm. Dibagi lama waktunya dari A ke B. Dia waktunya 4 sekon. Berarti 40 bagi 4. Jawabannya ini tipe, mohon maaf ya. Jawabannya yang C, 10 cm. Hati-hati ya, kalau kalian kurang teliti nanti ketemunya malah 7,5. Soalnya ini tadi panjangnya dia belum ada satu gelombang. Jadi kita cari yang panjangnya satu gelombang. Oke. Oke, kemudian soal nomor 4. Ini tentang pewarisan sifat ya. Kita lihat ini juga perlu ketelitian. Oke, kita perhatikan soalnya. Oke, cara menghitung yang kayak gini kita biasanya pakai tabel ya. Jadi ini kayak perkawinan silang. Ingat, biasanya yang dominan itu disimbolkan huruf besar dan yang tidak dominan, resesif, itu disimbolkan ada huruf kecilnya. Oke, kita lihat di soal itu ditanyakan persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan berkulit biji putih pada persilangan. Oke, kayak kalau namanya persilangan, maka kita mengawinkan silang antara genotip pertamanya. Jadi kayak indukannya ini ya. Indukan yang pertama dengan indukan yang kedua kita kalikan silang. Kita kawinkan silang nih. Yang ini sama yang ini kita kawinkan silang. Supaya lebih mudahnya, nih lebih mudahnya kita buat tabel kayak gini. Nih. Oke, sebentar ya. Oke, jadikan tadi gametnya kita tulis di sini biar nanti kelihatan. B besar, H besar, H kecil dikawinkan sama B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Oke, ini indukannya kita perhatikan. Astagfirullahaladzim. Oke lah. Oke, kemudian indukannya ini sip. Nah, begini ya. Kita gametnya kita pisah-pisah. Nah, ini gametnya kita pisah-pisah. Kemudian kita masukkan ke sini nih gametnya. Nah, ini ya, yang ini taruh situ, kita buat tabelnya. Yang ini taruh sini. Oke. Setelah itu kita sinkronkan. Berarti ini B besar H besar dengan B besar H kecil. Nah, ini terus sifat-sifatnya juga kita ingat-ingat. Mana yang bulat hijau, mana yang bulat putih, kayak gitu. Yang bulat putih itu yang ada kecil-kecilnya. Nih. Yang huruf kecil yaitu dia bulat putih ya. Kulitnya putih. Kalau yang hurufnya besar, hurufnya kapital, dia itu hijau. Maka kita lihat anakannya. Ditanyakan yang bulat hijau. Coba perhatikan ya ini anakannya. Di sini kan yang satu ini dia bulat hijau. Kenapa bisa bulat hijau? Karena dia yang huruf gedenya ada 3, huruf kapitalnya ada 3. Ingat ya, yang hijau itu hurufnya kapital. Kemudian yang ini juga huruf kapitalnya ada 2. Dia lebih dominan ya yang kapital, berarti dia juga bulat hijau. Yang ini dia bulat putih. Yang ini dia juga bulat putih. Oke. Kenapa ini kok dia bulat putih padahal ada 2 huruf kapital? Karena ini cuman B-nya aja yang besar, H-nya nggak ada. Jadi dia kurang dominan. Kayak gitu. Oke. Sip, jawabannya jadi yang 50% ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Ini ada materi cahaya dan optik. Ini materi kelas 8 ya. Kita lihat aja. Fungsinya cermin cekung di center. Dia itu untuk menyebarkan cahaya, membiaskan cahaya supaya dia menyebar ke segala arah. Ini materi mudah sih. Oke, selanjutnya ini soal yang nomor 6. Ini materi kelangsungan makhluk hidup ya. Ini kayak adaptasi. Coba kita lihat soalnya kalau dia di daerah gurun.
Gurun kita lihat ya, biasanya itu tanamannya kayak kaktus gitu. Kalau kaktus di gurun itu kita menyebutnya tumbuhannya namanya xerophyt. Dia ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi dia tuh batangnya tebel. Terus dia ada duri-durinya. Terus dia nggak punya daun, jadi durinya itu dia ganti daun, sebagai ganti daun. Kemudian dia ini batangnya tebel, ini tuh buat dia nyimpan air di sini biar dia nggak kekeringan. Cirinya xerophyt kayak gitu. Oke, jawabannya C ya. Nanti kalau kecepatan kalian bisa atur aja itu di YouTube-nya penayangannya supaya nggak cepet-cepet. Oke, yang ketujuh ini materi listrik statis. Coba perhatikan ya, ini nanti aku jelasin pelan-pelan. Oke. Kita lihat di soalnya. Bola B dan E bermuatan listrik negatif. B dan E bermuatan listrik negatif. Kita tulis ya di situnya ya. Ketika bola A didekatkan dengan E, tolak menolak. A dengan E tolak menolak. Kalau tolak menolak kita tahu E-nya negatif, berarti A-nya juga negatif karena tolak menolak. Oke, selanjutnya A didekatkan dengan D tarik menarik. A dengan D tarik menarik. A negatif berarti D-nya harus positif. Oke. Dan C didekatkan dengan E tarik menarik. C dengan E tarik menarik. Kalau E-nya negatif maka C-nya positif. Oke, kayak gitu ya. Berarti kita lihat jawabannya yang A. Oke, kita lihat ini. Tadi kita simpulkan, kita tulis, kemudian jawabannya paling tepat adalah yang A. Oke, soal yang terakhir di bagian pertama ini tentang fotosintesis. Ingat ya, kalau fotosintesis itu merubah cahaya matahari, jadi si tumbuhan itu bisa memproduksi makanan sendiri, autotrof. Dia itu mengubah sinar matahari menjadi gula, senyawa glukosa. Dia masak sendiri. Nah, ini dari karbon dioksida ditambah cahaya matahari jadi glukosa nih. Ini CO2 plus air dengan cahaya matahari dan klorofil membentuk gula dan oksigen. Gulanya bisa kita makan, oksigennya untuk kita bernafas. Oke, terima kasih tanaman. Jadi kita harus sayang sama tanaman ya, jangan main tebang aja. Oke. Untuk bagian pertama sudah dulu, kita lanjut bagian kedua untuk soal nomor 9 dan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di bagian kedua.